Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurana Zualika Mahesa. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi ilmu hukum dengan NIM 0711523004. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Masliyati Nur Hidayati, Sarjana Hukum Magister Hukum. Mari kita mulai masuk ke pemaparannya. Happy watching all! Dalam video ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi dengan tema keabsahan kontrak elektronik yang dikaitkan dengan perjanjian elektronik sebagai syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Mari kita mulai masuk ke pemaparannya. Transformasi digital telah mengubah cara orang bertransaksi dari yang semulanya tatap muka kini menjadi serba elektronik. Di sini kontrak pun ikut berubah menjadi bentuk digital. Tentunya menjadi lebih cepat dan juga efisien. Tapi menimbulkan pertanyaan penting, apakah kontrak elektronik tersebut sah secara hukum? Nah, secara prinsipnya, meskipun bentuknya ini digital, namun kontrak tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian, seperti yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata. Namun dalam penerapannya di dunia digital, untuk memastikan kesepakatan, kecakapan, dan juga objek tidak semudah saat tatap muka. Tentunya membutuhkan sistem yang bisa memverifikasi semua itu secara akurat. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah sudah mengambil langkah, misalnya lewat UU ITE. UU ITE ini mengakui dokumen dan juga tanda tangan elektronik sebagai alat yang sah secara hukum. Namun dalam praktiknya ini, tentunya masih banyak tantangan mulai dari pembuktian, sengketa, sampai ketimpang regulasi. Masalah utamanya sih sebenarnya terletak pada kesenjangan antara cepatnya inovasi teknologi dan juga lambatnya adaptasi regulasi. Akibatnya muncul ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha dan juga masyarakat. Maka dari itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum serta mencari solusi agar kontrak elektronik itu bisa menjadi instrumen hukum yang sah, terpercaya, dan melindungi semua pihak. Untuk bahasan hari ini, kita bakal fokus ke 4 poin penting. Yang pertama, kita bakal bahas dulu soal kepastian hukum elektronik. Apakah kedudukannya sudah sejajar dengan kontrak konvensional? Apakah belum? Dan yang kedua, kita akan bahas mengenai aspek formal kontrak elektronik, seperti tanda tangan digital, sistem verifikasi, dan juga bukti transaksinya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perlindungan hukum dan juga penyelesaian sengketa kontrak elektronik, khususnya buat kontrak lintas negara. Dan yang terakhir, kita akan menyertakan contoh kasus dan juga sebagai penutup, kita akan memberikan kesimpulan. Oke, kita mulai masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu kepastian hukum kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Jadi pernah nggak sih kalian tuh klik tombol setuju atau saya menyetujui syarat dan ketentuan? Nah, tanpa kita sadari itu udah termasuk kontrak elektronik loh. Di Indonesia, kontrak elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kontrak konvensional, asal memenuhi syarat sah perjanjian dari pasal 1320 KUA Perdata, seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan juga sebab yang halal. Tapi prosesnya nggak sesimpel itu kok, karena dalam dunia digital, bukti kesepakatan cuma berupa klik, isi formulir, dan juga transfer uang. Di situ letak masalahnya, gimana kita yakin kalau orang yang klik itu beneran setuju dan juga berwenang. Identitas pihak bisa aja palsu kalau sistem autentikasinya lemah. Dan parahnya lagi, Indonesia belum punya aturan jelas soal cara memastikan pihak dalam kontrak elektronik itu cakap hukum atau tidak. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi si kontraknya juga harus jelas banget. Produk atau jasa yang diperjanjikan wajib dijelasin dengan detail mulai dari jenis, kualitas, sampai kuantitas. Dan kalau transaksinya lintas negara, itu makin ribet. Karena hukum tiap negara itu kan beda. Jadi satu transaksi bisa sah di sini tapi legal di sana. Ini bikin kontrak elektronik rawan sengketa internasional.
Intinya, walaupun udah ada UTE yang kasih pengakuan hukum ke kontrak elektronik, kita tetap butuh regulasi dan teknis dan juga sistem yang kuat untuk menjamin keabsahan dan juga keamanan digital. Karena dunia serba online seperti sekarang ini, satu klik itu bisa mempunyai dampak yang hukum yang sangat besar. Jadi yuk kita lebih kritis dan juga sadar soal kontrak digital. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas soal keabsahan kontrak elektronik dari segi hukum, sekarang kita mulai masuk ke ranah teknisnya, yaitu aspek formilnya. Aspek formil dalam kontrak itu seperti fondasi hukum. Jadi kalau dia goyah, ya kontraknya juga bisa nggak sah. Nah, di kontrak elektronik ini, aspek ini jadi agak tricky sih, karena interaksinya kan virtual. Nggak ada tatap muka, nggak ada salam tempel, dan juga tanda tangan. Disinilah pentingnya verifikasi identitas. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik itu merupakan alat yang sah secara hukum jika memenuhi unsur keaslian, integritas, dan juga dapat diverifikasi. Untuk menjamin keabsahan itu, kita membutuhkan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE. Dan lebih lanjut dijelaskan dalam PP nomor 71 tahun 2019. Jadi mereka ini tuh semacam notaris digital yang ngesahin identitas kita. Bahkan juga ada Electronic Know Your Customer, yaitu sistem verifikasi digital yang dipakai di sektor keuangan termasuk OJK. Jadi nggak bisa asal kirim foto KTP saja. Lalu untuk soal kesepakatan, pasal 1320 KUH Perdata tetap berlaku, yaitu harus ada kesepakatan, di mana harus ada penawaran dan juga ada penerimaan. Dalam ranah digital, kata sepakat itu bisa lewat klik tombol saya setuju, isi formulir online, atau juga konfirmasi lewat email. Tapi buat validitasnya makin kuat, harus ada mekanisme konfirmasi ganda sebagai bentuk kesadaran penuh tanpa paksaan. Ini sangat penting untuk menghindari celah hukum tadi. Nah, semua proses tadi harus didokumentasikan dengan rapi. Mulai dari waktu akses, alamat IP, hingga device yang dipakai. Karena ini bisa jadi alat bukti elektronik yang pengakuannya juga diperkuat oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terakhir soal tanda tangan elektronik. Oh iya, jadi tanda tangan elektronik itu ada 3. Yang pertama itu yang simple, kayak scan tanda tangan. Yang kedua itu yang kriptografi, yaitu digital lanjutan, dan yang terakhir itu yang paling kuat, yang tersertifikasi sesuai Permen Kominfo nomor 11 tahun 2022. Jadi semakin tinggi tingkat keamanannya, maka makin kuat juga keabsahannya. Kita mulai masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu perlindungan hukum dalam keabsahan dan juga penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Keabsahan kontrak elektronik ini sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem hukum dapat menerima bukti digital sebagai alat pembuktian yang sah. Undang-Undang ITE dan juga PP nomor 71 tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa dokumen dan tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik, selama memenuhi unsur otentik, integritas, dan juga dapat diakses kembali. Tapi pada faktanya, praktik di pengadilan masih menghadapi kendala, khususnya terkait pemahaman teknis para hakim atau aparat hukum mengenai keamanan digital, seperti inskripsi dan juga tanda tangan digital. Karena itu, peningkatan kapasitas teknis di ranah peradilan itu menjadi hal yang sangat penting. Masalah semakin kompleks kalau kontraknya bersifat lintas yurisdiksi. Di sini, penentuan hukum mana yang berlaku jadi tantangan besar, karena para pihak bisa saja berada di negara yang berbeda-beda dan juga server transaksi juga tersebar di lintas negara. Untungnya, Indonesia memberikan kebebasan lewat prinsip party autonomy. Artinya, para pihak bebas memilih hukum yang mereka gunakan. Tapi pilihan ini tetap harus sesuai dengan aturan hukum nasional yang bersifat mengikat atau mandatory rules. Jadi, penyusunan klausul hukum dan penyelesaian sengketa dalam kontrak elektronik lintas negara harus sangat hati-hati. Dalam sengketa lintas negara, arbitrase internasional sering menjadi pilihan utama, karena sifatnya yang netral, fleksibel, dan juga bisa mengakomodasi perbedaan sistem hukum. Kita mulai masuk ke contoh kasusnya.
Jadi secara teori ini, partai otonomi ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum atau choice of law dan juga forum penyelesaian sengketa choice of forum dalam kontraknya. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Den Haag dan juga Konvensi New York. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini diakomodasi secara implisit dalam pasal 18 Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Arbitrase. Namun dalam praktiknya di Indonesia, implementasi ini belum sepenuhnya konsisten. Bisa kita ambil contoh, misalnya perusahaan startup teknologi asal Indonesia ini menandatangani kontrak layanan cloud dengan perusahaan asal Jerman. Kontrak ini bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik melalui platform digital. Dan para pihak sepakat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Jerman. Serta jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase ICC di Paris. Ini adalah wujud nyata partai otonomi. Para pihak berdaulat menentukan kerangka hukum hubungan mereka meskipun berbeda yurisdiksi. Dapat kita ambil contoh lain juga, misalnya pada kasus Avanti Communication versus pemerintah Indonesia di tahun 2020, di mana kontrak digital yang mengatur arbitrase internasional di Singapura tidak serta-merta dapat dieksekusi di Indonesia karena harus melewati proses pengesahan pengadilan negeri yang berpotensi menolak atas nama kepentingan nasional. Isu serupa juga kita temui di kasus hipotek toko sukses.id dengan Logistik Fast Malaysia, di mana sengketa kontrak digital dengan forum arbitrase ini ditolak di luar negeri oleh pengadilan Indonesia dengan alasan perlindungan konsumen lokal. Hal ini menegaskan bahwa meskipun secara prinsip partai otonomi diakui, ia tetap bisa terbentur oleh asas kedaulatan hukum nasional terutama bila menyangkut kepentingan publik. Secara normatif, hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan hukum nasional dalam menyelaraskan prinsip otonomi dengan perlindungan hukum domestik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum e-commerce dan kontrak digital lintas negara melalui harmonisasi Undang-Undang ITE, KUH Perdata, dan juga arbitrase agar kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin. Nah, kita sudah berada di akhir bagian, yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kontrak elektronik ini telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang ITE dan juga peraturan pelaksananya. Namun, keabsahan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pembuktian, standar teknis nasional, dan juga kesiapan infrastruktur hukum, baik dari sisi regulasi maupun aparat penegak hukumnya. Dalam konteks transaksi lintas negara, prinsip partai otonomi memang memberi fleksibilitas, namun pelaksanaan tetap bergantung pada sistem hukum nasional masing-masing, yang tidak selalu sinkron dengan prinsip hukum global. Oleh karena itu, penguatan hukum kontrak elektronik harus melibatkan harmonisasi hukum yang lebih jelas, peningkatan literasi digital hukum, dan modernisasi pembuktian agar kontrak elektronik benar-benar mampu menjamin kepastian hukum di era digital. Baik, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi yang mendengarkannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dan bersedia untuk mendengarkan hingga akhir. Segala kekurangan dan kesalahan baik dalam pengetikan, penulisan maupun pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aurena Zulaika Mahesa, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.